Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Bayangin saudara, satu negara, Amerika Serikat, oleh karena pengorbanan, pemberian, persembahan dari gereja untuk penginjilan dunia, satu negara, mereka sanggup nanggung beban 30% dari kebutuhan. Lalu kemudian tahun 1988, terjadilah hal yang sangat tidak enak. Dua hamba Tuhan yang terkenal oleh karena pelayanannya di televisi mengalami kejatuhan. Dan ini penyakit dari dulu saudara. Rupanya tukang bakso saingan sama tukang bakso. Ya toh? Tukang potong rambut saingan dengan tukang potong rambut. Orang jual tahu gimbal saingan dengan jual tahu gimbal. Pokoknya profesi sejenis mengundang sebuah persaingan. Begitu dua orang terkenal ini jatuh, maka gereja-gereja di seluruh Amerika mengkhotbahkan mereka. Dan para pendeta dengan berapi-api menunjukkan inilah, lihatlah buahnya. Bukannya mendoakan, mendukung, mengcover, nutup, ngangkat lagi di hadapan Tuhan. Seluruh Amerika, minggu-minggu itu khotbahnya tentang kejatuhan. Dengan semangat para pendeta mengkhotbahkan kejatuhan hamba Tuhan lain, dengan semangat dia mengata-ngatai, dengan semangat dia cerita, sebagian terang-terangan, sebagian berkata, ini bahan doa ya. Gitu. Tapi intinya sama, tiba-tiba orang tanpa sadar ya, ada kegembiraan di hati para pendeta, yes, kena lu sekarang, tanpa sadar. Kalau ditanya nggak mungkin, oh tidak. Kami prihatin, kami mendoakan. Sebetulnya enggak, aneh tak? Saudara tahu akibatnya? Dengan itu kekecewaan makin melanda seluruh gereja dan orang percaya. Dan tingkat kepercayaan jemaat kepada hamba Tuhannya turun sangat tajam. Dan kemampuan memberi mereka tiba-tiba hilang, tidak mau lagi. Dari negara yang biasanya nanggung 30% dari kebutuhan misi dunia, dalam waktu sekejap drop tinggal 7%. Saudara tahu yang terjadi? Dihitung diperkirakan 288.000 misionari di seluruh dunia menderita kekurangan duit, saudara. Dan ternyata yang kena efeknya bukan hanya itu. Ada begitu banyak pelayanan yang gulung tikar, tidak ada lagi orang mau memberi persembahan. Walaupun kelihatannya agak sinis, tapi saya harus mengatakan kadang-kadang pahlawan-pahlawan kerajaan setan itu adalah pendeta-pendeta yang tanpa sadar karena perkataan mulutnya, hanya karena rivalitas, hanya ingin mengatakan bahwa gua lebih baik, hanya karena dalam hatinya pengen menjatuhkan. Mereka tidak pernah menghitung akibatnya buat kerajaan sorga. Hari ini saudara, kalau Anda tahu, sejak peristiwa itu, maka orang melihat kekristenan mulai goyah di Amerika. Dan muncullah berbagai macam undang-undang yang aneh-aneh. Sampai kemudian di Amerika dilarang berdoa di kelas. Banyak orang berpikir Amerika negara Kristen, tidak lagi. Pemerintah melarang doa dalam kelas. Membaca Alkitab di kelas dilarang pemerintah. Bayangin. Sampai anak-anak yang militan kalau doa ke tiang bendera, saudara. Waktu mereka break sebentar ke tiang bendera, doa 5 menit, masuk kelas lagi. Di kelas dilarang. Guru yang ngajari mereka doa, masukkan penjara. Ini kejadian. Lalu kemudian di banyak negara bagian, pernikahan sejenis, gay dan lesbian, dilegalkan. Maka itu artinya kalau ada dua orang sejenis
minta pendeta mengawinkan mereka. Dan pendetanya berkata, tidak, dituntut pendetanya. Berdasarkan undang-undang kami, kamu harus mengawinkan kami. Bayangin saudara. Dan Anda lihat hari ini, secara ekonomi Amerika hampir kolaps. Cina sudah mengatakan Amerika gagal bayar. Tadi pagi saya baca koran, Yunani lagi kolaps keuangannya. Dan orang berkata Amerika Serikat bisa mengalami seperti Yunani. Sejak mereka mau berkata mengizinkan kepahitan, kekecewaan, menggerogoti hidup mereka, dinamis mereka, power mereka mengecil. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, banyak orang terhambat berkatnya bukan karena yang lain. Tapi engkau mengizinkan kepahitan, kekecewaan, semua yang negatif masuk ke hidupmu dan merusak hidupmu sendiri. Tapi saya mau sampaikan juga malam hari ini, biar Anda dengar baik-baik firman Tuhan ini. Tidak ada excuse buat yang terima talenta cuma satu. Dan Tuhan mengatakan ini hamba yang sudah tidak berguna. Bukan karena dia rendah hati dan berkata aku hamba yang tak berguna. Tuhan yang berkata lu tidak ada gunanya. Dan dibuang oleh Tuhan. Saudara sekalian, jangan biarkan siapapun memasukkan kepahitan dalam hidupmu. Karena yang dibuang bukan orang itu, saudara sendiri akan dibuang Tuhan. Dan banyak orang susah hidupnya karena kepahitan dimasukkan dalam hidupnya. Amen, saudara. Nah, lihat lagi Matius 25. Apa bedanya dengan yang terima 5? Ayat yang ke-16 dari Matius 25, ayat yang ke-16. Ada kata segera di sini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Orang yang dinamisnya besar, daya angkutnya besar, maka cirinya adalah ada excitement yang luar biasa, ada sukacita yang ajaib untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Dia melakukan apa yang tuannya perintahkan, dan dia lompat segera. Dia tidak menunda lagi. Ada kegairahan yang besar, ada passion yang ajaib. Orang yang sudah tidak punya lagi passion di dalam dia melayani Tuhan, atau ketika dia harus memberi dan mempersembahkan apapun ke Tuhan, dan itu sudah merupakan beban. Hati-hati saudara. Karena mungkin dinamis dalam hidupmu sudah meredup dan hanya tinggal sedikit saja. Tapi Tuhan mau ingatkan kita, biarkan setiap kali Tuhan memberikan tanggung jawab, ada kegairahan yang luar biasa, ada excitement yang ajaib, ada passion yang luar biasa, yang berkata, yes Lord, aku tidak akan menunda, aku akan lompat, kerjakan yang engkau mau. Dan itu tanda dinamis yang di dalam saudara begitu besar. Dan itulah yang membuat saudara akan dipercayai Tuhan lebih lagi. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-118. Mazmur pasal yang ke-118. Perhatikan pada ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Mazmur 118 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dia berkata begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Lihat, ini orang yang punya excitement, kegairahan, passion. Kalau Anda baca di Mazmur pasal yang pertama, orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh tidak ada hasilnya. Pencemooh hanya mengajari Anda duduk dan tidak akan membuat saudara kemana-mana. Tapi ayat ini mengatakan dengan ajaib, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Lalu di ayat berikutnya, pemazmur berkata, ya Tuhan, berilah keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Bahasa Inggrisnya berkata begini, send prosperity now.
kirimkan kelimpahanmu sekarang. Tapi kalau excitementmu, passionmu, sukacitamu dengan Tuhan sudah enggak ada, ayat yang berikutnya ini tidak pernah bisa keluar dari hidupmu. Alkitab mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan yang diingini oleh hatimu. Sama kan? Pemazmur berkata, send prosperity now. Dia nggak berkata tomorrow. Dia nggak berkata bulan depan. Dia berkata now, send it to me Lord. Dia berkata, lihat ini Tuhan. Ada kegairahan, excitement yang luar biasa. Dengan Tuhan mengerjakan apapun, sukacitanya luar biasa. Dia bilang ini kehormatan buat aku. Lalu kemudian dia berkata, send prosperity now. Siapa yang ingin hari ini dia kirim kelimpahannya buat saudara? Kalau Anda tidak punya excitement dengan Tuhan, tiap kali dia tawarkan sesuatu, katakan ya, saudara. Saudara, Roh Kudus digambarkan seperti angin. Angin itu udara yang bergerak. Dari yang padat ke cari yang ada rongganya, gerak dia. Kalau ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan, nyambernya cepat, saudara. Karena Alkitab berkata kalau orang kenyang itu madu makanan diinjek-injek. Tapi kalau orang itu kelaparan, apapun dia sikat. Tuhan berkata apapun dia sambar dengan cepat. Makanya dia berkata send prosperity now. Dan orang berkata, Pak, kan gak mungkin ya dalam semalam orang berkelimpahan. Firman berkata send prosperity now. Kalau engkau berkata gini, ya gak mungkin Pak, jadilah menurut iman. Tadi ada saudara yang telepon saya. Semalam dia angkat bersama-sama dengan ribuan orang yang lain. Sebuah covenant. Keluar dari gereja. Ada telepon yang masuk. Dapat order miliaran rupiah. Siapa yang bilang tidak bisa dia kirim kelimpahannya now? Saya tidak menambahi apa yang Alkitab katakan. Karena firman berkata send prosperity now. Sekarang. Lihat ayat berikutnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah. Dia menerangi kita. Dan kemudian, lihat nih. Ada excitement yang ajaib. Ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbahmu. Dalam kesukacitaan, kegembiraan yang ajaib, korban pun dia berikan akan korban itu dan diikat pada mezbah. Setiap kali kesempatan melayani datang, sambar dengan cepat. Tiap kali kesempatan berkorban dia beri dengan excitement yang besar. Anda mesti berkata yes Lord. Lalu Anda bisa berkata yang sama. Send prosperity now. Amen, saudara. Ini bukan modal kelimpahan. Limpah artinya lebih dari cukup. Dan ini hari-hari percepatan. Saya percaya semua akan terjadi dengan luar biasa. Yang kedua, poin kedua. Lihat lagi Mazmur 118. Sekarang lihat pada ayat yang ke-8. Saudara, para ahli Alkitab berkata begini. Kalau Anda hitung ya, dari Kejadian pasal pertama, ayat pertama, sampai kemudian Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir. Jadi ujung awal dari ayat firman, sampai ujung akhir ayat firman. Kalau Anda cari tengahnya, tengah persis tengahnya, itu di sini. Jadi saya berkata, ini titik keseimbangan. Anda mau tahu keseimbangan? Mazmur 118 ayat yang ke-8.
Kalau Anda geser dari ini, hidupmu tidak seimbang. Guling, saudara. Alkitab berkata begini, lebih baik berlindung pada siapa? Tuhan, daripada percaya kepada manusia. Tapi kenyataannya susah. Saya ini pernah ngalami. Saya mau cerita kekonyolan yang pernah saya buat. Saya nggak mau nyalahkan orang lain, karena memang salah saya. Dan saya berharap saudara belajar. Saya pernah ceritakan sekian waktu yang lalu. Tapi mungkin banyak di antara saudara yang belum pernah dengar cerita ini. Saudara, pada waktu itu tahun 1991, gereja ini baru berdiri. Itu 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu ketika masih mulai kebaktian minggu pagi, kira-kira cuma 25 orang. Kami sewa di satu gedung, bekas gudang, kita perbaiki, kami pakai di Jalan Gajah Mada. Dan keadaan susah sekali. Secara keuangan juga berat. Tidak banyak hal yang kita bisa harapkan. Saya pun memulai gereja karena, maaf nih, secara daging nih terpaksa. Tuhan yang perintah, saya nggak berani, saya lakukan. Tidak pernah saya bermimpi satu hari Tuhan bawa kita sampai ke tempat ini. Itu di luar dari apa yang pernah saya pikirkan sebelumnya. Tapi satu pagi saya lagi berdoa. Dan tiba-tiba hadirat Tuhan datang menghampiri saya. Dan Tuhan bertanya kepada saya. Dia berkata begini. Umur berapa Yusuf terima mimpi? Saya bilang umur 17 Tuhan. Umur berapa mimpinya jadi kenyataan? Saya bilang umur 30 Tuhan. Berarti berapa tahun Yusuf harus menunggu? Saya bilang 13 tahun Tuhan. Saya masih tidak bisa ngerti mau dibawa kemana arahnya. Lalu kemudian dia berkata, kamu lahir baru tahun berapa? 79 Tuhan. Ini tahun berapa? 91. Tahun depan tahun berapa? 92. Tambah bingung saya, saudara. Ini kok ngomong tahun-tahun ini ngapain sebetulnya? Terus kemudian Tuhan tanya dengan saya. Tahun depan sudah berapa tahun kamu ikut aku? 13 tahun Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata begini. Kamu lihat tahun depan. Maret tahun depan, aku beri kamu sesuatu yang besar. Saudara, kata besar itu relatif. Itu besar tuh waktu itu. Sekarang saya nggak lagi berkata besar. Sebab Tuhan itu bergerak, dinamisnya makin hari makin luar biasa. Amen. Waktu dia bilang, aku beri kamu sesuatu. Saya tanya, apa Tuhan? Nggak dijawab. Saya kejar, saya tanya apa Tuhan, nggak dijawab. Nah, saya ini orangnya kadang-kadang naif, saudara. Saya cerita-cerita. Ada apa Pak? Diberi apa Pak? Nggak tahu. Sebagian berkata, ya kita lihat sajalah. Kalau terjadi betul ya berarti kamu bernubuat. Kalau nggak terjadi ya lu buat-buat. Antara nubuat dengan lu buat-buat kan mirip, saudara. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi ada hal yang luar biasa. Entah bagaimana tiba-tiba ada dorongan kepingin sekali punya gedung gereja sendiri. Dan satu hari kami diberitahu bahwa ada sebuah gedung di Pondok Hasanuddin itu, yang gereja Permata sekarang kita. Ada gedung mau dijual, dulu bekas roller skate, saudara. Lalu kemudian saya masuk ke sana, dalamnya berantakan, rusak semua. Tapi waktu itu Anda bisa bayangkan ya, dengan jemaat kira-kira cuma 50-60 orang, tiba-tiba lihat gedung bisa 1.500, itu gede tenan saudara. Ya kan? Saya begitu masuk, saya berkata, wow. Lalu kami negosiasi, uang tak punya. Negosiasi. Yang ajaib,
Di bulan Maret, saudara, negosiasinya akhirnya tercapai. Kita boleh beli, saya masih ingat itu, dengan harga 265 juta. Kita kumpulkan uang kita, ajaib, dalam sekejap kumpul 5 juta. Sisanya tinggal 260 juta. Ini masalah perkataan iman, saudara. 260 juta. Saudara, saya mau beritahu saudara, ini kekonyolan yang saya buat. Tuhan ngomong, aku beri kamu sesuatu yang besar. Tapi daging kita ini gatel kalau nggak ikut-ikut. Persis kayak Abraham di awal. Tuhan janji memberi anak perjanjian. Hagar diambil. Ya nyodori istrinya lagi. Puji Tuhan, katanya begitu. Saudara, waktu kami kurang 260 juta, bingung. Gobloknya saya ini. Harusnya kan datang ke Tuhan ngomong begini, Tuhan kurang tinggal 260 lah, ayolah berkatilah. Enggak. Mikir. Berapa enggak boleh mikir Pak? Ya boleh. Tapi wong cuman sekepol gini kok kita bangga. Saya buat kegoblokan, saudara. Nah waktu itu ada bank, direkturnya teman kami dari SMA. Dulu pelayanan bareng-bareng. Nyembah Tuhan ngangkat tangan bareng-bareng. Dia dengar kita beli gedung gereja, dia ikut seneng. Kami tanya, kalau pinjam bank boleh tidak? Ini kan teman, dia bilang, boleh, saya uruskan. Nanti cepat keluarnya. Gobloknya kok bisa bilang gini, berkat Tuhan. Sekarang saya berkata goblok, dulu saya berkata hikmat. Sekarang saya berkata goblok. Harusnya kan balik, Pak kan tidak ada duitnya. Justru itu. Emang gak pernah punya duit waktu itu saudara. Sekarang pun kurang karena kita harus membiayai kegerakan seluruh dunia kan, Tuhan perintahnya begitu. Makanya kita perlu new day hari ini. New beginning. Saya cerita kegoblokan saya. Utang bank saya. Dan hari itu bisa begitu bangga dia berkata, kita lihat cuma 2 minggu cair duitnya. Saya datang ke kantornya bank itu tanda tangan. Tapi sejujurnya ya, hari saya tanda tangan saudara. Ada yang gak enak di hati. Tapi zaman itu masih goblok banget, gak ngerti. Tetap saya lawan perasaan itu dengan otak saya. Dan saya berkata, ini berkat Tuhan. Bayarlah 260 juta. Setelah ini mundur saudara, waktu sudah jalan ini ya, lewat hampir 20 tahun nih, saya baru berkata ini goblok. Nah, harusnya gimana Pak? Harusnya ini ya, nyembah Tuhan, nunggu. Karena itu gedung sebetulnya, kita berkata gini, nanti kalau diambil orang, kalau Tuhan berkata itu punyamu, gak ada orang ambil. Tapi wong dasar goblok saudara. Kita ini gini loh seringkali, Tuhan itu bagiannya berjanji, bagianku menggenapi. Kan goblok tak? Alkitab berkata, Tuhan berjanji, Tuhan yang sama sanggup menggenapi. Nah kita ini kan lebih hebat dari Tuhan toh. Wong suka nolongin Tuhan. Tuhan kau kan gak bisa ya, kan 260, bank bisa. Goblok gak itu? Oh dulu enggak. Hikmat. Smart. Padahal blow on yang luar biasa. Dan saya berani berkata hari ini, tanya Pak Timotius. Seandainya kami sabar nunggu dan berkata, aku percaya Tuhan. Itu sekejap kita bisa ngelunasi itu. Sebetulnya.
Tapi sebuah kekonyolan pertama saya buat. Kalau sudah konyol pertama, nanti konyol beranak konyol, saudara. Goblok beranak goblok. Itu nanti keluar lagi tuh anaknya. Nah, saya sedang cerita diriku sendiri. Supaya semua kita belajar. Bukan niru gobloknya. Kalau sudah tak ceritain kegoblokan saya, Anda niru, sembuh arti, saudara. Waktu itu adalah berkat Tuhan. Bukannya dibayarkan itu bang. Selesai. Kita pakai buat renovasi. Pokoknya cepat. Nah, datanglah Pak Yusak, saudara. Seperti hari ini. Beliau itu tidur di Ungaran, mau pulang ke Bandung. Diantar Pak Samuel Elkana. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Dulu saya belum manggil papa, saudara. Dulu saya takut banget sama dia, saudara. Nabi, beneran. Saya kan kemarin cerita. Dulu waktu ngomongin saya soal harus sama seperti keuangan, seharian saya kebas-kebas ngaku dosa pentahiran, saudara. Tak perciki terus diri saya, saudara. Tak pikir dosaku apa didatangi Pak Yusak ini. Sekarang saya bilang gini, berkatku apa didatangi dia hari ini. Beliau itu mampir nih. Lalu kemudian cuma di luar, gak mau masuk. Nanti setelah kunjungan keberapa baru masuk. Setelah saya dedel duel, dia baru masuk ke gedungnya. Gak masuk, di luar. Ya saya keluar toh. Dan beliau ngomong begini. Dong, iki ono pesan Tuhan. Wah, saya deg-degan, pesan Tuhan. Ini loh. Goblok itu melahirkan kegoblokan berikutnya. Ditambah kesombongan, itu ramuan paling baik menghancurkan hidupmu sendiri, saudara. Beliau tuh ngomong begini, ada pesan Tuhan. Oh iya Pak, mukanya kan harus halus. Iya Pak, gitu kan. Seperti Anda kawan diberitahu, amin, haleluya. Siapa aku? Kenapa gitu Pak? Dulu aku yang ngono. Ketok etok hebat, gitu. Ketok baik, dalamnya lain. Beliau ngomong begini, Tuhan pesan begini, kamu tidak boleh berharap kepada manusia. Kamu harus berharap kepada Tuhan. Kalau kamu berharap kepada Tuhan, Tuhan akan tolongi kamu ngelunasi gedung ini. Tapi kalau kamu berharap kepada manusia, membayarmu susah payah. Muka berkata gini, puji Tuhan, terima kasih. Di hati ngomong gini, ngono pesen Tuhan. Yang ngono tok aku ya iso. Kabeh memang harus bergantung ke Tuhan. Baik, saudara. Itu kan orang goblok dan sombong. Tanpa saya mengerti. Itu sudah ada jebakan di depan saya. 1 minggu kemudian atau 2 minggu saya lupa. Saya khotbah di puncak retreat, saudara. Habis khotbah selesai, waktu break selesai makan siang, istirahat kan, didatangi seorang bapak. Saya nggak kenal siapa dia, namanya tidak tahu, datangin saya. Dia berkata, Pak, saya diberkati Bapak dengan firman-Nya, puji Tuhan, terima kasih. Ngobrol, dia beri kartu namanya. Dan kemudian dia berkata, Pak, kapan ke Jakarta lagi? Oh ya, 2 minggu lagi Pak. Tolong mampir ke kantor saya Pak ya. Janjian tanggalnya dan jamnya, kita makan siang Pak. Saya pengen ngobrol banyak, sharing dengan Bapak. Beban saya banyak Pak. Boleh katanya. Selesai kan? Pulang Semarang. Saya nggak tahu Pak Ardian masih ingat atau tidak. Pas kumpul habis kebaktian itu, saudara, saya cerita, aku ketemu orang loh, namanya ini, tak keluar no kartu namanya. Pak Ardian memberitahu saya, gue ngerti kisah apa orang ngerti. Lu ini adalah ini tangan kanannya konglomerat. Ini orang ngomong apapun di oke nih sama bosnya. Ini tangan kanannya konglomerat. Lihat gitu kaget saudara. Hati mulai berbunga. Ada tangan kanannya konglomerat. Mau konseling sama saya.
Saya berkata apa? Berkat Tuhan. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian saya ke Jakarta. Duduk makan siang di tempat dia. Saya masih ingat gua makan apa, dia makan apa. Apa enak Pak makanannya? Enggak, pahit pengalamannya. Saya duduk ngobrol, terus kemudian dia cerita begini. Pak, saya dengan beberapa orang, dia sebut nama, kami baru kumpulin duit Pak, buat seorang hamba Tuhan mau bangun gedung gereja. Dalam 20 menit kita ngobrol Pak, terkumpul 7 miliar. Padahal waktu itu, saudara, untuk bayar utang di bank dan renovasi, saya masih ingat, hanya butuh 500 juta. Ini ada pendeta, ditolongi pengusaha, 20 menit, 7 miliar. Zaman tahun 92-93. Saya kaget, terus ditambah sama dia. Bapak ada kebutuhan apa Pak? Mungkin saya bisa membantu. Wah, lah nek cuman 7 miliar 20 menit, 500 juta sak watu antok selesai. Istilahnya toh ya, selesai saudara. Itu firman yang diucapkan Pak Yusak, hilang semua. Yang saya tangkap hari itu, berkat Tuhan sedang datang. Goblok gak? Ini kegoblokan saya cerita. Karena banyak orang sebetulnya gak diberkati itu gara-gara ini. Sikap hatimu menghalangi berkat Tuhan sendiri. Lalu kemudian saya berkata, ada. Lalu dia tanya kok, Bapak ada proyek? Ada. Tapi kecil kok Pak. Cuma 500 juta. Oh, ya sudah langsung aja Pak. Mana proposalnya? Berikan saya. Saya ngetik proposal di kantornya Pak Timotius. Bukan bermaksud berbagi dosa dan kebodohan, saudara. Cuma pinjem komputernya dia saya. Proposal saya buat sendiri. Kenapa? Saya mau meyakinkan itu rapi semua. Mungkin Tuhan lagi mesem-mesem berkata, goblok dan bocah iki. Kandani ra iso. Saya buat saudara, saya kirim Jakarta. Kebetulan sekretaris beliau itu teman kita. Saya kirim setelah 2 minggu, saya cek di bank. Ada kiriman nggak? Oh nggak ada Pak. Ada kiriman? Nggak ada. Tiap minggu saya cek, lama-lama 3 hari sekali, lama-lama tiap 2 hari, lama-lama tiap hari. Nggak pernah ada berkata, ada nggak pernah? Nggak ada Pak, nggak ada Pak, nggak ada Pak. Dan yang saya tahu saudara, tiba-tiba berkat itu bisa kayak nutup semua. Dan kita sempat punya nama jeleknya luar biasa. Kita beli baja gak bisa bayar. Akhirnya pembangunan berhenti total. Yang namanya overdraft, saudara. Waduh. Apal. Tiap minggu bingung golek duit, saudara. Bener? Hanya untuk membayar bunga bank. Gak bisa. Kita bertahan dengan segala cara. Enggak bisa. Saudara tahu kenapa? Sederhana. Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan itu yang ngomong terang-terangan, sudah enggak tedeng aling-aling. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Begitu hati kita mengandalkan manusia, berlaku ayat ini kutuk ngeblok berkat saudara. Dan saya pernah ngalami. Ternyata ketika hari saya memutuskan utang, itulah awal sebuah hidup dalam perbudakan. Coba lihat Amsal. Amsal pasal yang ke-22. Amsal pasal 22. Ayat yang ke-6 dan 7. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau Anda masih muda, Anda perlu dengar berita ini. Supaya kelak engkau tidak nyimpang dari jalan Tuhan. Ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin. Orang yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Lagi saya berkata, di mana kesalahan saya? Mengandalkan manusia. Harusnya bagaimana, Pak? Kan Tuhan yang datangin saya. Kan Tuhan yang berkata, tahun depan aku beri kamu hal yang besar. Kenapa tidak mau langsung berkata, berikan Tuhan? Dari pengalaman itulah, waktu dia perintahkan kita bangun Holy ini, saudara. Saya berkata, Tuhan jagai hatiku, supaya tidak kegoblokan yang sama. Aku ulangi. Kita bersyukur, kita tidak ada utang di bank manapun, saudara. Hari ini Tuhan memberkati kita dengan cara anugerah yang luar biasa. Bukan karena manusia, tapi karena pekerjaannya dia. Jangan biarkan dirimu, sikap hatimu menutup berkat Tuhan yang sebetulnya dia rindu berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, dan setelah itu kita akan buat dua hal yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. Galatia pasal yang ketiga. Surat Galatia pasal yang ketiga. Ayat 29. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kemarin saya sudah bacakan bagian dari janjinya adalah kita memiliki dunia. Ingat nanti pada hari kita buat pesta raja-raja, kita akan bagi mak seperti ini. Dan tulisannya telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Ini tidak akan dijual. Tiap kali Anda minum, Anda ingat ada sebuah perjanjian yang ajaib. Dan ajaib sekali tulisannya persis ini. Kalau Anda minum, bibirmu nyentuh tulisan ini. Dan ini ayat firman Tuhan. Maka kita percaya akan jadi sebuah covenant yang luar biasa. Jangan ambil lebih dari satu. Berbelas kasihanlah kepada banyak orang. Kemarin saya sudah khotbahin itu dari berbagai kota sampai Australia berkata titipin ya kami nggak bisa datang. Untung kita agak bayian dikit saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, Tuhan memberkati kita. Ada seorang saudara yang menawarkan untuk membuat ini, pabriknya yang bayar semua, kita tidak bayar 1 rupiah pun. Amen. Ajaib. Kita akan dapat kiriman cukup banyak. Saya percaya akan cukuplah buat semua yang hadir. Tidak ada titip absen, tidak ada. Seperti orang kuliah, tidak ada.
Kita hanya sekali itu berikan, dan ini setiap kali saya berdoa mengingatkan Anda kan sebuah covenant kita dengan Tuhan. Nah, tapi ayat ini tidak berhenti. Di Galatia pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan begini. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Seberapa kita itu akan diberkati dan dipercayai Tuhan, tergantung kepada seberapa kedewasaan kita. Semakin kita dewasa dengan Tuhan, maka hak yang Dia berikan buat kita akan kita terima utuh. Nah, saudara, kalau ini begini, saya pernah punya seorang teman. Ini orang sangat kaya. Tapi saya lihat anaknya, maaf ya saudara ya, terbelakang. Saya hanya memikir begini, semua yang dia punya ini, kepada siapa akan diberikan kelak? Saya melihat dia mencoba dengan sangat keras untuk mendidik anaknya. Tapi terbelakang. Sedih sih. Anda bertanya gini, Pak, apa kaitannya dengan kami? Ada. Saya mau ingatkan khotbahnya Patrick Ondry. Siapa yang ingin dewasa dan dipercayai Tuhan? Angkat tangan. Mari kita lihat Yeremia pasal 29. Beberapa ayat lagi dan kita akan selesai. Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang mau terima ini katakan amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat berikutnya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, semua janji ini itu ada kaitan dengan beberapa ayat sebelumnya, yaitu terutama pada ayat yang ke-7. Nah, ini tanda kedewasaan, saudara. Tanda kedewasaan. Kami waktu Tuhan suruh membentuk tim Bahtera, kami tidak mengerti bahwa kemudian kami harus punya tugas tanggung jawab memberkati kota, memberkati bangsa, memberi makan bangsa. Nggak ngerti. Karena background kami semua ini pendeta, penginjil, pengkhotbah, yang urusannya di mimbar, buka Alkitab, menumpangi tangan orang, mendoakan orang. Ketika Tuhan berkata 6 tahun lalu, hampir 7 tahun lalu, buat tim Bahtera, tiba-tiba Tuhan bawa kita untuk mengerjakan banyak hal yang orang berkata itu bukan urusan pendeta. Tapi ternyata itu bagian dari kedewasaan. Ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata usahakanlah itu ternyata begini artinya, to take action to save them. Buat sebuah tindakan
tujuannya untuk keselamatan kota itu. Itu yang dia berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Sehingga sejak hari itu, apapun yang kita kerjakan, bukankah kita mengerjakan begitu banyak untuk kesejahteraan orang lain, tapi tujuannya membawa kepada keselamatan. Anda bertanya lagi, apa kaitan Pak dengan kedewasaan? Saya beritahu saudara. Anda pernah dengar istilah idiot? Idiot itu ya keterbelakangan itu ya. Ada yang mundur ke belakang, keterbelakangan. Idiot. Siapa yang tidak mau idiot? Angkat tangan, saudara. Harus, saudara ya. Maksud Anda mau idiot, yang pusing gembalanya. Saudara, kata idiot itu ternyata dari kata Yunani kuno, yaitu dari kata, menarik sekali ini, idiot dari kata idiotes. Kata idiotes adalah begini, orang yang sangat berfokus kepada kepentingannya sendiri dan mengabaikan serta tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya. Itu idiot, saudara. Saya kalau baca terjemahannya begini, saya berkata, Tuhan, banyak anakmu yang idiot. Tuhan berkata, makanya harus panjang sabar. Jadi banyak orang berkata begini, ngapain itu buat sekolah, ngapain buat begini, ngapain buat begini. Duit dihambur-hamburkan buat orang, ngapain kita nanam jagung, ngapain begini. Itu memang idiot. Kalau Anda mengaminkan, Anda masuk grup idiot, saudara. Dan buatlah kaos idiotes. Dan saya tidak akan beli kaos saudara. Usahakanlah, take action to save them. Kota di mana kamu tinggal, negara di mana kamu berada. Karena ternyata orang yang begitu dan hidupnya sendiri sampai tidak peduli dengan masyarakatnya, itulah orang idiotes. Dan dari situ lahirlah kata idiot. Siapa yang bersyukur ini bukan gereja orang-orang idiot? Angkat tangan saudara. Terus saya berharap Anda mengerti, Tuhan sedang menyelamatkan kita nih. Karena banyak orang gak peduli. Yang penting ya kita diberkati. Yang penting begini, duitnya banyak, ini idiot. Dan apapun yang kita buat untuk kota, untuk bangsa, orang gak bisa ngerti. Nah, orang idiot memang susah diajari. Gak bisa ngerti. Kalau gak bisa ngerti Pak, lah orang idiot. Saya berdoa, kita bukan orang idiot. Kita orang yang dewasa. Dan karena kedewasaan kita bisa terima tanggung jawab yang ajaib dari Tuhan. Dan karena itulah Tuhan akan berikan hak kita utuh. Dan kita jadi orang yang bisa dipercayai. Nah, sekarang saya sebutkan dua hal yang Tuhan perintahkan dengan jelas tadi untuk kita lakukan. Siapa yang ingin sungguh-sungguh Anda nikmati anugerah Tuhan dan kelimpahannya? Gini saudara, saya kasih cerita sedikit. Saya bawa duit. Enggak mantep kalau satu. Mana tadi? Contoh itu harus mantap saudara. Ini adalah gabungan uang asing dari enggak tahu puluhan negara, dari Arab sampai India sampai segala macam ngumpul. Nih duit nih saudara, bukan uang monopoli, duit beneran. Dengerin ya. Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tuan yang pertama adalah Yesus. Tuan kedua apa saudara? Mamon. Mengapa Tuhan tidak menggunakan kata harta? Mengapa Tuhan menggunakan kata mamon?
Mamon itu dewa, nama dewa, yang kontrol perdagangan pertukaran mata uang di Babel. Kenapa dia pakai kata mamon? Kalau Yesus adalah pribadi, maka mamon juga pribadi. Dengan kata lain, saudara, ini ya, istilah saya ini, tanda petik lah, ada spiritnya. Oh, kita bakar, Pak. Bodoh lagi itu, saudara. Sampai kapanpun, ini ada spiritnya. Sekarang pertanyaannya cuman begini aja. Ini di atasmu atau kita di atasnya? Kalau engkau biarkan ini, spirit mamon ini, mengontrol hidupmu, engkau mata duitan, meditnya luar biasa, kikirnya minta ampun, pelitnya ajaib, dan engkau dipermainkan, saudara. Serius. Engkau kayak layang-layang aja, dibuat mainan. Anda lagi sedih, datang dia nongol sedikit, ceng, wah. Istilahnya orang Semarang motone hijau kabeh. Tapi begitu Anda mulai seneng, Alkitab berkata, kekayaan kau amat-amati, terbang. Ya kan? Kabur ya. Anda nangis. Mules geru-geru, dia guyu-guyu dia. Gambare macam-macam nih, guyu-guyu. Sing dolar rodok bodak begini, yang guyu-guyu dia. Yang Cina mau cetong guyu-guyu. Syukur ke melu ngoci nerak duit duit aku ini. Rasa daftar tak kowe. Itu saudara. Apalagi ini saudara, tunggu lihat. Yang lain macam-macam lah. Yang pound sterling. Ratu ini, dan dia tertawa-tawa dan sebelahnya ada singanya ngekek-ngekek berkata, "Peran duit-duit ta? Bukan ini Hongkong nih. Raisa shopping ta kowe ta? Ana akeh arloji palsu neng Hongkong ora iso tuku ta?" Tapi hari ini saya mau berkata di bawah kaki saya. Sebab Yesus yang memerintah hidupku, bukan mereka. Yang botak remuk sisa. Saudara tahu, tidak ada sebetulnya kecuali zaman Pak Harto dulu. Tidak ada foto orang ditaruh di uang kecuali dia sudah mati. Dulu presiden kita kendel, nekat tenan saudara. Inggris sama nekat. Tapi sebetulnya orang bilang jangan. Well, saya nggak peduli dia siapa. Spiritnya di bawah kaki. Anda kan tidak, masih mau kantongin terus. Saya di sini. Anda tidak tahu? Anda tidak tahu? Saya tak tahu. Berarti cuman saya di ruangan ini yang mengendalikan uang. Dan kalau di dalam kendali saya berkata, datang dalam nama Yesus, ya datang. Ojo lungo-lungo, dia berkata di sini. Masuk rumah Tuhan, nurut dia saudara. Tapi di kantongmu, gereng ada tiga. Kenapa pria suka taruh dompetnya di sini, duitnya dorong-dorong dia kemanapun dia mau. Seluruh gereja, masuk cuma aku sing ngedek duit. Yang lain Anda masih menikmati. Tidak boleh lagi kau kendalikan hidupku.
Aku kendalikan kau dalam nama Yesus. Tuhan berikan kepadaku dunamis, the power to get wealth. Ini untuk meneguhkan covenant Tuhan dengan aku. Yang Anda injek apa, saudara? Sing sewunan, Pak. Yang 500 gambar King Kong masih ada nggak? Hah? Saya mbak injek King Kong itu. Dolar di bawah kaki saya, yuan di bawah kaki saya, dolar Hong Kong, dolar Singapura, pound sterling, euro, sampai duit dinar dalam nama Yesus. Anda tidak percaya ini akan jadi? Saudara pikir nih saya guyonan? Saya sedang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tundukkan mamona, taklukkan, perintahkan datang untuk membangun kerajaan surga. Berhenti dikuasai roh mamon. Ganti kita kendalikan dalam nama Yesus. Kita yang dikendalikan roh Tuhan, bukan mamon kendalikan kita. Taruh di bawah kaki, injak, selesai. Terkendali mulai hari ini. Tiap kali Tuhan berkata engkau aku berkati, turun dalam nama Yesus. Tidak boleh kendalikan hidup orang percaya. Tidak boleh kendalikan gereja Tuhan. Tidak ada kepahitan, tidak ada apapun yang akan melekat di hidup kita. Tidak ada cinta akan uang. Saudara, Anda tahu ketika Daud jadi raja, hal yang pertama dia perangi adalah dia masuk kota Yerusalem. Dan di kota itu tinggal orang Yebus. Nama Yebus artinya menginjak-injak di bawah kaki. Saudara, ini nginjak saudara atau saudara injak, itu aja masalahnya. Saya mau berkata demi nama Yesus, tunduk dalam nama Yesus. Tidak boleh lagi mengendalikan hidup saya. Amen, saudara. Ayat terakhir. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesaya 40 ayat pertama dan ayat yang kedua. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir. Kalau saya injak ini, saya mau berkata, perhambaanku atas uang sudah berakhir. Uang jadi hamba kita. Dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ini perkataan pesan Tuhan berkata, perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Ada garis bawah kata diampuni itu. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saya mau tunjukkan ada sebuah terjemahan yang sedikit tidak tepat di sini. Bukan dikatakan 2 kali lipat, tapi istilah yang benar adalah dilipat menjadi 2. Apa artinya? Di zaman itu, pusat pemerintahan sebuah kota itu ada di pintu gerbang. Para pemimpin kota berdialog di situ, bicara di situ. Pokoknya semua kegiatan kota itu pusatnya di gerbang kota. Seandainya ada seseorang berhutang kepada si A, dan si A bermaksud menagih hutang,
Saudara, ini mengerikan. Makanya Alkitab berkata orang yang berhutang jadi budak orang yang menghutang itu karena ini. Maka si A akan menulis surat tagihan. Dan itu tidak akan dia bicara diam-diam, saudara. Surat tagihan itu ditulis dalam selembar kertas seperti ini misalnya. Kemudian ditempelkan di pintu gerbang. Anda tahu akibatnya? Semua orang yang lewat tahu si A punya utang. Semua pemimpin kota tahu si A punya utang. Semua tokoh di kota itu tahu si A punya utang. Dari mana? Nagihnya itu bukan ke yang utang, ke yang utangi, ke yang utang. Tapi nagihnya itu ditaruh surat tagihannya, ditempel di pintu gerbang, saudara. Dan apa yang terjadi? Itu kan mempermalukan habis si A. Cara nagihnya begitu. Maka kalau si A malu, dia ambil itu, dia bayar. Kalau cuma dia ambil, besok ditempel lagi. Itu cara mempermalukan orang, supaya memaksa dia bayar utangnya. Nah, perhatikan nih. Tapi kebiasaan zaman itu begini. Kalau tiba-tiba ada si B lewat gerbang itu, dan dia lihat orang berkerumun membaca surat utang tagihan yang ditaruh di pintu gerbang, dia baca. Dan waktu dia baca, dia berkata, temanku ini yang utang ditagih. Lalu kemudian dia bubuhkan tanda tangannya. Lalu dia ambil surat itu dan dia lipat jadi 2. Kemudian dia tempelkan lagi. Maka orang ini berkata, utangnya si A, aku yang bayar. Dan kata diampuni di saya tadi dari kata Ibrani ratsah. Dan kata ratsah itu berhubungan dengan pelunasan hutang. Hari ini, siapa yang sudah bawa apa yang engkau tulis, utangmu, bebanmu, coba diangkat, saudara. Sebentar lagi saya mau ajak Anda lipat ini. Saya sangat ingin melakukannya, jangan sekarang, tunggu instruksi. Saya sangat ingin sebetulnya satu persatu melipat buat saudara. Tapi kasihanilah hamba. Karena ini membuat langsung pingsan kalau sekian banyak. Butuh waktu akan sangat lama. Tapi sebentar kita akan doa. Anda tulis di kertas, berapa utang yang kau punya. Pak, saya nggak punya utang, saya nggak punya utang. Saya akan tulis tanggungan saya. Nggak main-main. Membiayai kegerakan roh Tuhan di seluruh dunia. Memberi makan bangsa-bangsa. Anak-anak junior punya mimpi yang ajaib-ajaib yang sampai orang kalau dengar begitu. Saya bilang haleluya. Dan saya berkata, Tuhan beri kepercayaan. Kita menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Saya bermimpi ada universitas. Kemarin akademi kita buat MOU dengan sebuah perguruan tinggi Kristen di Korea. Saya nggak ingat namanya, Baesok atau apa, ngomongnya susah sih. Kemarin kita MOU ini ada Universitas Kristen di Seoul, Korea. Kita buat MOU. Dan saya mau berkata buat saudara, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Saya berdoa ada universitas, saya berdoa ada rumah sakit, saya berdoa ada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saya berdoa ada kegerakan besar. Saya berdoa pertanian akan berkembang sehingga para petani dijamah roh Tuhan di seluruh Indonesia. Saya tidak punya utang, tapi saya tahu ada tanggung jawab yang ajaib. Tuhan berikan hujan berkat buat kita. Saya percaya ini sebuah tanda dia berkata, selesai nak, dan dalam nama Yesus. Tulis, kalau Anda punya utang, tulis saudara. Gak ada bangganya punya utang sama sekali. Percayalah, saya sudah pernah ngalami. Kalau ditelepon orang deg-degan kok isinya. Bank akan suatu hari kejar saya. Nggak ada nikmatnya, tidur nggak enak, makan nggak enak.
hidup dalam kemerdekaan, kebebasan, anugerah Tuhan. Hari ini waktunya. Dan minggu depan kita akan nikmati pesta raja-raja. Anda tahu yang diundang siapa? Orang-orang miskin, orang-orang susah itu. Dimasukkan ke pesta raja, Tuhan ubah hidup mereka dengan luar biasa. Saya percaya anugerah Tuhan ajaib. Ini minggu pesta buat kita kalau Tuhan kehendaki ini. Besok Pak Yusak menyampaikan pesan Tuhan, kalau Tuhan kehendaki. Minggu pagi, minggu sore beliau bersama dengan kita. Berdoalah malam ini, biar kehendak-Mu Tuhan. Beliau menyampaikan pesan Tuhan buat kita. Amen, tak ajari caranya. Jangan minta dia khotbah, gak bakal mau kalau gak disuruh Tuhan, saudara. Ini sudah berkali-kali terjadi. Kowe sing khotbah, begitu caranya. Tapi kalau Anda minta Tuhan, nah, atau engkau tulis, Pak Yusak besok khotbah, mungkin Tuhan akan kehendaki. Sudah tulis, siapa yang sudah tulis, angkat tangan. Ayo berdiri saudara. Ayo berdiri. Saya injek terus. Jangan cepat-cepat dilepaskan. Kenaan. Banyak orang susah gara-gara ini. Selesai hari ini di bawah kaki kita. Nanti diambil lagi nggak Pak? Ya saya ambil lagi, tenang aja. Tapi sudah saya injek-injek saudara. Kalau tidak souvenir Pak profetis. $100 profetis saudara. Lakukan dengan iman. Lakukan dengan iman. Amen saudara. Nanti selesai kita lakukan dengan iman. Pak Yusak akan saya minta untuk memberkati dan memeteraikan. Terus kemudian dengerin. Nanti pada waktu sebelum kita doa penutup. Kalau Anda tadi ada persembahan, amplop Anda sudah siapkan di rumah. Ini yang saya minta Anda juga lakukan. Kalau Tuhan sudah ngomong angka tertentu, di amplop yang Anda ada persembahanmu itu nanti, Anda lipat sedikit saja. Mau berkata Tuhan, sudah engkau lipat 2 loh. Sudah engkau lipat 2. Semua hutang, kesulitanku, bebanku, Tuhan yang melipat. 2000 tahun yang lalu, Yesus mati buat kita. Dan waktu dia mati buat kita, dia lihat akan semua dosa kita, persoalan kita, utang kita. Dan Tuhan ambil. Dia teken dengan darahnya. Dia lipat jadi 2. Dan dia berkata, it is finished. Sudah genap. Selesai. Amen saudara. Sekarang angkat sama-sama. Bapa dalam nama Yesus, sebelum hamba-Mu membendoakan dan memeteraikan, kami percaya 2000 tahun yang lalu pengorbanan Yesus telah membayar lunas semuanya. Engkau bayar, Engkau meteraikan dengan darah-Mu Tuhan. Dan itu jadi sebuah covenant perjanjian antara kami dengan Engkau. Dan di Golgota di atas kayu salib Engkau berkata, sudah selesai, sudah genap. Maka malam ini kami akan lipat jadi 2. Lipat dengan iman. Selesai oleh karena apa yang Yesus berikan buat kita. Selesai, tuntas, angkat di hadapan Tuhan. Selesai Tuhan. Selesai. Tuhan, Engkau lihat yang dilakukan oleh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Mereka percaya Tuhan, Engkaulah yang melakukan semuanya ini untuk mereka. Maka dari itu hamba-Mu hanya melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan ini tadi Tuhan mengatakan, aminkan Nana. Maka dari itu dalam nama Tuhan Yesus, aku meteraikan semua. Karena anugerah-Mu, amin. Karena mau-Mu, amin. Semuanya
jadi. Amin. 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 Saudara sekarang angkatkan persembahan saudara. Saya berharap Anda sudah menyiapkan karena semalam saya berkata tanya Tuhan. Lalu lipat sedikit apa yang di amplopmu Anda mau lipat jadi 2 boleh. Kalau susah dilipat 2 ya lipatlah. Dan sekarang kita akan hadapkan ke Tuhan. Setelah selesai berdoa nanti, di setiap pintu ada saudara-saudara yang akan bertugas di dekat mereka ada kotak persembahan. Bagian mereka hanya mengangkat tangan memberkati Anda. Kita selesai, Anda boleh nanti pulang dan masukkan di kotak di depan pintu yang ada. Ingat besok jam 5 sore, Minggu pagi dan Minggu sore di tempat ini. Selasa kita mulai 3:30 jam 4 sudah siap ya. 3:30 mungkin. Karena banyak orang dari luar kota akan datang. Jangan sampai orang Semarang malah kehilangan berkat. Saya tahu ada pesan Tuhan yang kuat sekali. Dan ini akan mengubah kehidupanmu. Tanggal 29 itu libur. Seharian kita diberkati. Tanggal 30 sampai tengah hari dan kita selesai. Ada lebih dari 2.000 orang akan bermalam di gedung-gedung kita ini. Kita akan jamu Indonesia lagi. Ini sebuah tindakan yang akan membuat kita menjamu Indonesia. Berkat Tuhan dicurahkan. Dia beri tanda ajaib. Hujan berkat turun dalam hidupmu. Angkat di hadapan Tuhan. Dan Bapa terima kasih. Engkau meneguhkan dan memeteraikan semuanya. Ini korban penyembahan kami dengan harta kami. Terima Tuhan. Biar berkenan di hadapan-Mu. Dan umat-Mu akan tinggalkan tempat ini. Dengan berkat yang terbaik daripada-Mu. Biar kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kami. Amin. Malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata. Tuhan berkati saudara, Anda boleh keluar lewat pintu-pintu yang tersedia, masukkan persembahanmu dengan iman dan percaya selesai dan dimeteraikan. Amin.